hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku, Yesus harapan jiwaku. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan semua yang kami kerjakan dalam kami menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Saudara, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, juga Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Kitab suci yang mendokumentasikan firman Tuhan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita. Saudara sekalian, masih menjawab pertanyaan dari Bapak Joko Susanto di Jakarta. Pertanyaannya adalah bunyinya, bagaimana keadaan manusia yang percaya Tuhan setelah kematian? Apakah langsung bersama Tuhan atau menunggu kebangkitan? Nah, yang lalu sudah kita dapati beberapa kesimpulan. Ini bagian yang kelima, saudara ya, part 5 ya. Judul renungan singkat ini adalah keadaan manusia setelah meninggal, bagian kelima. Jadi ini sudah 5 kali menjawab pertanyaan Pak Joko. Nah, yang lalu sudah kita dapati dan kita cermati dari kitab suci, terutama yang menyangkut tentang kehidupan setelah kematian, maka ada fakta-fakta Alkitabiah yang kita dapatkan bahwa setelah kematian itu masih ada roh yang hidup. Jadi orang kalau meninggal itu tidak seperti paham komunis. Paham komunis mengatakan orang meninggal sudah itu. Jadi habis, tidak ada roh itu. Tapi kalau kita yang memiliki iman Kristiani percaya bahwa ada yang namanya roh dan itu tidak mati. Nah, lalu kaitannya dengan apa yang terjadi setelah orang percaya Tuhan meninggal, ternyata kita dapati bahwa roh manusia itu nanti akan diberikan tubuh yang baru, akan dibangkitkan, itu ya. Ya, yang jelas tubuh baru toh, karena tubuh yang lama sudah hancur, sudah bersama dengan tanah, menjadi tanah seperti itu. Rata-rata kecenderungannya mestinya seperti itu. Nah, lalu kebangkitan ini, maka di sana disebutkan ada kebangkitan pertama. Jadi orang hidup itu nanti pada zaman akhir akan dibangkitkan, saudara. Ya, bukan hanya roh saja, tapi memiliki tubuh. Namanya kebangkitan itu, kebangkitan dari orang mati. Nah, ini sekali lagi kalau saya mengingatkan di lingkungan kekristenan, iman Kristiani sendiri, ada orang yang percaya, ada kalangan yang percaya bahwa orang mati itu besok dibangkitkan, tapi ada yang tidak percaya. Tapi kecenderungannya, rata-rata banyak kalangan kecenderungannya percaya, karena kitab suci berkata seperti itu. Tapi kalau di Perjanjian Lama ada ya, kalangan Saduki yang kemarin itu tidak percaya kepada kebangkitan itu. Nah, kemarin sudah kita baca di kitab Wahyu yang di pasal 20 ayat 5, bunyinya, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu.
inilah kebangkitan pertama. Nah, jadi berbicara masalah kebangkitan yang dipertanyakan oleh Pak Joko menanyakan apakah orang meninggal itu, kalau orang percaya dalam Tuhan itu nanti akan langsung di hadapan Tuhan atau menunggu kebangkitan. Nah, yang sedang kita renungkan ini adalah tentang kebangkitan, saudara. Ternyata ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua. Nah, yang kemarin sudah kita pahami itu kita mencoba memahami kebangkitan yang pertama. Dan kebangkitan yang pertama itu ternyata di sana ada masa selama 1000 tahun. Jadi yang dibangkitkan yang pertama itu adalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan saja. Dan nanti akan diberi kuasa oleh Tuhan untuk memerintah sebagai raja. Ya, ayat firman Tuhan berkata seperti itu. Mari kita terima ini. Dan belum semua orang dibangkitkan, tapi orang-orang yang dikenan Tuhan saja dan akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus sebagai raja. Lamanya 1000 tahun. Waktu itu iblis dan malaikat-malaikatnya, dikatakan semacam itu akan dihukum. Jadi tidak ada di dunia lagi. Makanya dunianya, pemerintahan Tuhan Yesus itu pasti pemerintahan yang luar biasa baik. Nah, ini dalam kesempatan kedua ini manusia dibangkitkan dari mati setelah masa 1000 tahun. Dan ini ternyata nanti semua manusia akan dibangkitkan setelah masa 1000 tahun itu. Ini ternyata di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 15. Bunyinya, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Nanti silahkan saudara meneliti seluruh perikop akan lebih jelas. Saat ini saya baca satu ayat saja ya, karena kalau dijelaskan semua cukup panjang. Nah, dengan pernyataan di kitab suci ini kita mendapati bahwa besok pada zaman akhir ternyata semua orang akan dibangkitkan. Semua manusia akan hidup lagi, kira-kira dengan tubuh yang baru. Nah, untuk itu apa yang akan terjadi di sana? Mari kita membaca dari Matius pasal 25 ayat 31. Ini perkataan Tuhan Yesus. Mulai ayat 31 saya baca untuk saudara. Firman Tuhan berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hei, kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya,
Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, dan ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, saudara ya. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, jadi sampai di situ pembacaan saya. Apa yang akan terjadi pada kebangkitan kedua yang di sini diistilahkan kebangkitan kedua, saudara ya. Setelah masa 1000 tahun itu, ternyata semua manusia akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Dan di sini diberikan contoh yang diutarakan dalam pengadilan itu adalah mereka yang peduli kepada hal-hal yang baik dan benar, dan mereka yang tidak peduli kepada hal yang baik dan yang benar. Ya, yang disebutkan dengan rinci tadi adalah soal menolong sesama. Nah, itu adalah gambaran bagi orang-orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan, itu suka menolong sesama, jelas gitu. Tetapi kalau orang yang bahkan mencelakakan sesama, nah itu orang-orang yang hidupnya tidak benar. Nah, saudara, itu yang terjadi di kebangkitan kedua. Tapi orang-orang Saduki itu tidak percaya kepada hal-hal semacam itu. Makanya ini kemudian memberi petunjuk kepada kita keadaan orang itu setelah dibangkitkan seperti apa. Itu dari pertanyaan orang Saduki yang mempertanyakan kepada Tuhan Yesus, yang merupakan pertanyaan menjebak maksudnya sebetulnya. Jadi mereka bertanya, kemarin ini sudah kita baca sebagiannya ya. Kalau orang nanti itu dibangkitkan, padahal hukum Musa mengatakan orang itu ada yang harus mengawini janda dari saudaranya supaya punya anak, menyambung keturunan saudaranya. Sudah kita teliti kemarin. Lalu orang satu ini mengatakan ada 7 orang yang meninggal itu. Nah, mana yang menjadi suami dari yang bersangkutan? Lalu Yesus dengan tegas menjawab bahwa besok pada zaman akhir, bahkan kalau orang sudah dibangkitkan, itu akan hidup seperti malaikat. Maksudnya ya tentu ada bedanya ya. Kalau malaikat itu hidup hanya roh saja, dia tidak punya tubuh. Tapi manusia itu sebenarnya derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Halo. Manusia lebih tinggi dari malaikat karena manusia memiliki tubuh jasmania dan besok akan diberikan lagi. Tapi Tuhan berkata nanti pada zaman akhir itu manusia akan hidup seperti malaikat, tidak persis malaikat, tapi seperti malaikat, yaitu dalam hal ini tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi nanti keadaan di akhir zaman itu manusia baik yang benar maupun yang tidak benar itu tidak bisa kawin mawin, saudara. Ya, manusia akan hidup seperti malaikat, itu makhluk yang diciptakan untuk tidak kawin mawin, seperti itu. Dan ini membungkam pertanyaan dari orang-orang Saduki itu. Itu saudara bisa membaca kembali di Lukas pasal 20 ayat 34 sampai 40 itu. Nah, jadi Tuhan Yesus sendiri memberikan pernyataan bahwa besok zaman akhir tidak ada kawin mawin, sehingga ini memantapkan perbedaan iman Kristiani dengan iman yang lain. Kalau iman Kristiani itu yang disebutkan sebagai sorga, sebagai tempat kemuliaan, maka di sana itu tidak ada bidadari. Kalau di keyakinan lain ada bidadari yang nanti akan dihadiahkan kepada seorang pria yang berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya baik, yang punya kriteria tertentu seperti itu.
Tapi kalau di keyakinan Kristiani, di sorga nanti, di zaman kekekalan, zaman akhirat, pada hari akhir, setelah dibangkitkan, yang namanya kenikmatan itu bukan kenikmatan seksual, ya, tetapi kenikmatan secara roh, kenikmatan kerohanian. Kenikmatan seksual sudah tidak ada. Itu iman Kristiani menyatakan semacam itu. Nah, Anda pilih yang mana? Ya, kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus mesti mempercayai apa yang tertulis di dalam Alkitab kita, gitu ya. Nah, kebangkitan yang kedua ini seluruh manusia sekali lagi menghadapi tahta pengadilan Allah, dan di situ disebutkan dengan jelas bahwa, saya ingin menekankan ini, yang akan menjadi hakim maha agung. Saya menyebut begitu, banyak hakim di dunia ini, ada juga yang disebut hakim agung, tapi hakim maha agung, hakim maha besar agung itu hanya satu, yang nanti akan mengadili dunia ini, yaitu yang disebut anak manusia. Disebutkan anak manusia itu adalah Tuhan, kalau Tuhan Yesus kalau menyebut dirinya sendiri menyebut anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau ada imam agung dan imam besar agung itu hanya satu. Nah, ini nanti banyak hakim agung, tapi yang namanya hakim besar maha agung itu hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh kitab suci lain. Saudara, saya bersyukur di kitab suci lain, yang ini bahkan menjadi perdebatan di kalangan mereka. Ada yang mengatakan bahwa ayat itu tidak sahih, ada yang mengatakan sahih. Nah, itu urusan orang lain. Tapi bagi kita ini menegaskan, sangat memantapkan bahwa nanti yang akan menjadi hakim terakhir itu Tuhan Yesus Kristus, yang dia menyebut dirinya sendiri anak manusia. Dengan demikian kita sudah ikut Tuhan yang benar. Kenapa? Karena sejak dulu yang menjadi hakim itu adalah raja. Ya, hakim agung itu mesti penguasa. Ya, tidak seperti negara-negara yang kita kenal seperti di Indonesia juga, bahwa kepala negara ada sendiri, hakim ada sendiri. Sejak dulu yang namanya menentukan keadilan itu adalah raja. Nah, kita sudah menyembah raja yang benar, yang nanti akan menjadi hakim besar maha agung. Sampai di sini kita lebih maju lagi. Sekarang mendapati pernyataan firman Tuhan bahwa ada kebangkitan kedua, dan dalam kebangkitan kedua itu semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar, akan dibangkitkan. Nah, saat itu manusia hidup seperti malaikat di surga, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Lalu apakah yang akan terjadi waktu itu? Para manusia itu akan menghadapi tahta pengadilan yang akan dipimpin oleh hakim maha agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini dulu dalam bagian ini saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Joko. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan ini tidak bisa dijawab sekali, tetapi akan dijawab dalam beberapa kali bagian. Masih akan kita lanjutkan untuk menuntaskan pertanyaan dari Pak Joko yang sudah kita terima ini, dan saya menantikan pertanyaan yang lain dari saudara sekalian, ya, supaya nanti doa malam kita ini memiliki tema-tema untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, mari kita sekarang melayani Tuhan dengan doa. Kita menyembah Tuhan dan kita berdoa syafaat untuk banyak hal, termasuk bangsa negara dan juga kondisi kita, kondisi sekeliling kita, dan juga berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini bertambah. Ada saudara-saudara yang masuk rumah sakit yang minta didoakan ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami
mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan sehingga kami dapat menyelesaikan doa malam kami. Sekarang kami berdoa untuk firman yang sudah kami renungkan. Mohon Tuhan yang terus menolong kami dengan kuasa Roh Kudus yang dominan sehingga membawa kami kepada lebih lagi pemahaman akan firman Tuhan. Dan sekarang kami berdoa ya Tuhan, syafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang memberkati, termasuk juga untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami bawa dalam doa untuk Tuhan memberikan kesembuhan sempurna. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesembuhan sempurna kepada saudara kami yang menderita sakit, baik secara jasmaniah maupun kejiwaan. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan, kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Kadiat yang ada di rumah sakit di Purwodadi, saudara kami anak Alek Yohan Wibowo, saudara kami Supriyanto yang ada di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Nainggolan yang ada di Kudus, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Agung Setiawan yang ada di rumah sakit di Semarang. Kami mohon Tuhan menjamah, memberikan kesempurnaan kesembuhan juga untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan yang memberikan jalan keluar sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Mohon Tuhan memberkati semua yang kami kerjakan ini, pelayanan onsite maupun online, maupun segala kegiatan kami untuk menyongsong hidup dan masa depan kami. Tuhan memberikan kepada kami kemampuan, memberikan kepada kami untuk menyempurnakannya. Terima kasih Bapa. Kami sekarang mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan sehingga kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami mengadakan doa malam setiap hari jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, saudara ya. Dan juga ada doa pagi pada hari yang sama, hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi. Saudara bisa mengikuti renungan-renungan kita dan juga doa-doa, dan bahkan mengusulkan doa bagi saudara sekalian yang membutuhkan doa dari kami, keluarga besar yang ada di tempat ini. Dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan doa. Terima kasih yang berkenan memberikan subscribe, yang belum memberikan subscribe juga like, komen, dan share. Kami harapkan bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.